Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua. Yang mana kalau kita coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di samping itu, Allah pun sudah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak akan bisa untuk menghitungnya. Masya Allah. Ya. Dari panca indera saja, Masya Allah. Ya. Terlebih nikmat iman Islam yang kita miliki. Ya. Pokoknya semua nikmat. Ya. Tak satu pun ya nikmat Allah. Tak satu pun pemberian Allah yang diberikan kepada kita ini yang sia-sia ataupun yang tidak ada gunanya. Semua insya Allah bermanfaat. Dan itu hendaknya harus kita syukuri. Allah juga berfirman, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, sungguh aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita berharap agar nikmat-nikmat Allah senantiasa diberikan kepada kita. Untuk itu salah satu caranya kita harus menjadi orang yang ahli syukur ataupun pandai bersyukur. Dikatakan juga di dalam ayat suci Al-Quran, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Seperti yang sudah saya ucapkan di muka ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, telah kuwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Bapak, Ibu, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan takwa yang hakiki ya, bukan hal yang mudah, tetapi itu melalui proses. Ya. Kalau dikatakan puasa itu tujuannya untuk takwa, itu memang salah satunya. Salah satu tujuan ya supaya kita menjadi orang yang takwa ya, itu adalah berpuasa. Itu salah satu. Lebih dari itu tentunya kita harus mengamalkan berbagai hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni satu-satunya nabi yang kita teladani dalam segala perilaku kehidupannya, baik tentang kemasyarakatan, tentang budi pekerti, tentang akhlakul karimahnya ya. Pokoknya keteladanan Rasulullah SAW patut
ya, dan wajib hukumnya untuk kita ikuti. Ya. Karena kita telah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sebenarnya ini merupakan suatu bukti bahwa kita ini pernyataan langsung kepada Allah. Dengan pernyataan tersebut, maka kita akan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Begitu juga akan mengikuti cara-cara Rasulullah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, itu memang realisasinya seperti itu. Kenapa kita diharapkan supaya bertakwa? Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Semua kita tidak tahu siapa kita yang paling takwa. Tetapi kita berlomba untuk bisa menjadi orang, ya kalau memungkinkan tentunya orang yang paling takwa. Nah, ada beberapa hal ya agar keimanan dan ketakwaan kita ini bisa meningkat ya dalam segala perilaku kehidupan kita sepanjang hayat kita. Ini tentunya kita harus belajar dan belajar. Ya, karena sifat manusia itu adalah adanya kurang. Dan kita tentunya merasa miskin iman. Ya, kita merasa miskin iman. Sehingga dimanapun ada kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun ilmu tentang agama, ya, diharapkan kita untuk bisa mengikutinya. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban baik kaum muslimin maupun kaum muslimat, mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Jadi kita harus banyak belajar ya, keterkaitan dengan untuk mempertahankan ataupun untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita contoh Rasulullah SAW, beliau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu senantiasa di masjid. Rasulullah SAW juga melaksanakan hal demikian. Khusus untuk yang laki-laki. Kalau perempuan itu sebaiknya juga sholat di rumah. Kalaupun toh mau ke masjid juga tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Ya. Nah, kalau Rasulullah SAW melaksanakan amal ibadah 5 waktu di masjid, apa salahnya? Ya, apa salahnya kita berusaha seoptimal mungkin, ya, seoptimal mungkin kita mencontoh beliau, ya, mencontoh beliau, ya. Kecuali kalau kita memang kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan, ya, ya apa boleh buat. Mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor sakit dan lain sebagainya. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberatkan di dalam hal pengamalan agama, ya. Tapi kita tidak boleh juga ya menganggap remeh di dalam mengamalkan agama. Walaupun toh dikatakan semampu kita, tentunya kita berusaha seoptimal mungkin dalam pengamalan agama Islam ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Rasulullah SAW amalkan ibadah sholat 5 waktu di masjid, dia juga setiap harinya qiyamul lail, ya, amalkan ibadah sholat qiyamul lail.
Allah perintahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafsiyatan laka asa ya masa rabbuka maqamah mahmudah ya. Kata Allah, hendak pada malam hari hendaklah engkau amalkan ataupun engkau kerjakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat derajatmu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW amalkan ibadah sholat tahajud ini ya, setiap malam. Ya. Karena dia yakin ya bahwa Allah memerintahkan ya supaya kita mengamalkan qiyamul lail ya sebagai sholat tambahan. Ya, kata Allah, mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajatmu. Ya. Jadi setiap malam tentunya khusus bapak-bapak ini ya yang nggak mungkin berhalangan biasanya kalau bapak-bapak ya. Biasanya bapak-bapak ini kalau laksanakan amal ibadah khususnya sholat itu nggak ada istilah halangan ya. Sholat wajib khususnya nggak ada istilah halangan. Halangan apapun ya tetap wajib dikerjakan 5 waktu. Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ya mungkin karena kalau masih wanita usia subur ataupun pasangan usia subur ya, ini kadang-kadang setiap bulannya itu ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dispensasi ini cuma khusus ya untuk wanita saja. Sebagai laki-laki tentunya kita nggak boleh iri ya, nggak boleh iri. Jadi kalau wanita lagi datang bulan tidak boleh sholat ya. Kalau wanita lagi nifas pun ya tidak boleh sholat. Itu adalah khusus wanita. Nah, bagaimana dengan wanita seandainya sudah tidak datang bulan, seandainya sudah selesai nifas, ya sebaiknya juga harus berusaha untuk melakukan sholat tahajud ya sebagai sholat tambahan ya, dilaksanakan sepertiga malam ya, ya kurang lebih jam 3 lah ya, jam 3 kita sholat tahajud ya, syukur-syukur ya, 2 salam sampai 4 salam, kemudian ditutup dengan sholat witir ya. Jadi sholat witir ini ya, kalau Rasulullah SAW selalu dilaksanakan ya. Kalaupun toh tidak mencukupi waktunya, kadang-kadang ya, dilaksanakan cuma 1 rakaat kalau tidak mencukupi waktunya, karena witir itu ganjil ya. Nah mungkin kalau sementara kita kadang-kadang sholat witir hanya dilaksanakan pada sholat tarawih. Nah sebenarnya bukan harus hanya tarawih saja, tetapi setiap malam pun ya, setiap malam pun kita sah-sah saja, boleh-boleh saja amalkan ibadah yaitu sholat witir. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amalkan ibadah sholat tahajud. Allahumma amin ya rabbal alamin. Khusus yang laki-laki pun mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa amalkan ibadah sholat 5 waktu di masjid ataupun di musola. Allahumma amin ya. Karena insya Allah kalau diamalkan di musola atau di masjid ya, itu berjamaah ya, berjamaah, sehingga kalau kita bandingkan dengan sholat sendirian, sholat berjamaah itu mempunyai nilai 27 derajat lebih ya dibandingkan dengan sholat sendirian ya. Itu sekedar himbauan ya. Kalaupun toh di rumah, kalau bisa juga amalkan ibadah sholat berjamaah, karena kita ya harus yakin ya dengan berjamaah insya Allah ya, yang semula kalau kita sendiri dapat pahala 1 derajat, insya Allah dengan sholat berjamaah menjadi lipat 27 derajat. Kalau 5 waktu kita selalu berjamaah, insya Allah ya tinggal kalikan saja ya, tinggal mengalihkan saja ya.
Hanya saja namanya keyakinan itu tidak kasat mata, ya, tidak bisa kita perlihatkan. Pahala itu bagaimana, tidak bisa. Tapi ketenangan batin, ya, yang insya Allah kalau kita betul-betul bisa menikmati apa itu lezatnya iman, insya Allah, ya, nanti ada ketenangan di hati ataupun di batin kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkisah sholat, Rasulullah SAW juga amalkan ibadah sholat duha, ya, sholat duha. Insya Allah, ya, kalau kita mau amalkan sebagaimana contoh Rasulullah, ya, kita juga berusaha untuk bisa amalkan sholat duha, ya. Sholat duha itu, ya, dikerjakan di waktu pagi, ya, sampai, ya, jam 12 lah kalau di Indonesia itu, ya, kurang lebih sampai jam 12 sebelum zuhur, ya. Ada yang mengerjakan jam 7, ada yang mengerjakan jam 9, ada yang mengerjakan jam 11, ya, tergantung, ya, kesempatan kita untuk amalkan ibadah sholat duha tersebut, ya. Ya, ada yang 2 salam, ada yang 1 salam, ya, ada yang 3 salam, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Insya Allah dengan kita amalkan ibadah sholat duha, Allah akan membuka pintu rezeki, memberi rezeki dan mencukupkan rezeki kepada kita, ya. Tentunya semua itu didasari atas ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan buat kita tentunya yang namanya rezeki itu, ya, itu bukan hanya berupa materi uang, ya, bukan hanya berupa materi uang. Insya Allah, ya, kita diberi kesehatan pun, ya, itu juga merupakan rezeki, maksudnya sehat jasmani dan rohani. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga Rasulullah SAW, ya, senantiasa membaca kitab suci Al-Quran, ya. Rasulullah SAW senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Kenapa, ya? Karena namanya Al-Quran, ya, itu adalah kitab suci, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, ya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia demi untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi Rasulullah SAW insya Allah, ya, senantiasa mengamalkan, yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Bahkan, ya, bahkan kepribadian Rasulullah SAW, ya, pribadi Rasulullah SAW itu adalah pribadi Al-Quran. Masya Allah, ya. Jadi pribadi Rasulullah SAW itu adalah pribadi Al-Quran, ya. Ya, kita tentunya berusaha juga pribadi kita ini kalau bisa juga berusaha untuk menjadi pribadi seperti Rasulullah SAW, ya, pribadi Al-Quran, yang mana kalau Rasulullah itu punya sifat, ya, tabligh, sidik, amanah, fatonah, ya. Pokoknya Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Kita berusaha untuk mempunyai pribadi seperti pribadi Rasulullah SAW, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dia membaca Al-Quran, ya, dia juga menjaga wudhu, ya. Dia Rasulullah SAW itu mampu menjaga wudhu, ya, dalam kesehariannya, insya Allah, ya, dia selalu menjaga wudhu, ya. Insya Allah dengan menjaga wudhu, ya,
setan, jin, iblis yang akan menggoda Rasulullah SAW tidak mampu. Dan juga kita andaikan berusaha untuk wudu, ya, ataupun menjaga wudu, Allah katakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan menggoda bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau Rasulullah SAW menjaga wudu, apa salahnya ya? Kita berusaha juga untuk bisa menjaga wudu kita. Ya, dalam arti ya dalam kondisi bersih, hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian Rasulullah SAW juga gemar untuk bersedekah. Ya, apa salahnya? Kita contoh, kita menjadi orang yang dermawan. Ya. Kalaupun toh tidak punya, ya minimal ya kita tersenyum. Ya, tersenyum itu merupakan sedekah. Ya. Tersenyum itu merupakan sedekah. Sedekah yang murah meriah. Ya. Sedekah yang murah meriah tanpa modal. Yang penting kita sehat, insya Allah ya kita bisa bersedekah. Ya, kalau hanya senyum saja, insya Allah. Ya, insya Allah. Dijadikan sedekah itu merupakan suatu hobi. Ya. Insya Allah kalau kita bisa membahagiakan orang lain dalam memberikan sedekah, maka akan kita peroleh juga suatu kebahagiaan. Hakikatnya bahagia itu kalau kita bisa membagikan orang lain dalam arti yang istilahnya itu positif. Ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga Rasulullah SAW berzikir di setiap saat. Jadi tidak ada istilah waktu luang, itu nggak ada istilah Rasulullah SAW. Jadi kita kadang-kadang kalaupun tahu ada waktu-waktu yang luang, itu usahakan ya waktu-waktu yang luang tersebut untuk amaliyah, yaitu berzikir. Ya. Ingat kepada Allah. Karena Allah perintahkan juga ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tentunya kita semua berkeinginan hati kita tenang. Ya. Maka salah satu di antaranya juga kita harus banyak mengingat Allah. Ya. Mengingat di sini dalam artian secara luas, ingat akan perintah dan ingat akan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali ya untuk menjaga keimanan ketakwaan kita ya. Ada juga harus kita banyak berpikir ya, berpikir adanya kejadian langit dan bumi ya, serta seisinya ya. Ada gunung, ada laut ya, kemudian ada matahari, ada bulan, ada bintang dan lain sebagainya. Itu adalah bukti ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak berpikir tentang hidup dan kehidupan ini, banyak berpikir tentang hidup dan kehidupan ini ya, banyak bersabar ya tentang hidup dan kehidupan ini, kemudian selalu syukur dan bersyukur, qanaah ya. Kemudian kita juga harus bertawakal ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.